Ya, kan ada yang dalam bentuk file ya, bisa di-share, sehingga saya harapkan tinggalkan semua nomor HP dan Pak Marco kalau perlu kita langsung bikin WA group saja ya, di buku tamu ada tadi ya, kita bikin WA group Pak Marco. Jadi untuk pembentukan KJSR, rekan-rekan yang sudah hadir di sini bisa ngobrol juga di WA group, kemudian nanti janjian kalau perlu ke sini langsung juga bisa. Nah, nomor HP kami juga harus tercatat, tentu nanti ditambah satu lagi untuk KJS, koordinatornya itu Bu Rita Masito. Kebetulan ini masih cucu di Jakarta ya, tapi bisa bergabung tetap dalam WA group. Nah, untuk pembentukan KJS ada aturannya di Juklat ini. Yang pertama tentunya ada komitmen dari pimpinannya ya, kemudian yang kedua ada pengurusnya. Seluruhnya bisa dibentuk tidak kaku sesuai yang dibutuhkan. Ada tempat untuk senam karena memang antara lain kegiatannya senam, gerakan yang teratur, terukur dan seterusnya itu untuk menjaga tetap sehat jantungnya. Nah selain itu kegiatan lain yang mendukung yang sehat itu pajak usaha tadi yang menyiapkan asap rokok ya silakan bikin kegiatan macam-macam. Kalau memerlukan untuk penyuluhnya untuk memberikan edukasi bisa minta lewat YJI, nanti YJI ini bekerjasama dengan FK, dengan Dinkes dan lain-lain. Kemudian memiliki peralatannya sederhana saja seperti alat tensi ya, itu tidak terlalu rumit. Jadi nanti bisa dilihat di buku Juklat itu. Di Bu Arma mungkin ada filenya bisa disampaikan nanti. Nah ini yang belum yang sudah terjawab juga oleh Pak Marco ya Pak, yang terkait menanyakan biaya kalau dengan instruktur kita. Nah kita bikin WA group saja supaya bisa komunikasi terus dan langsung kita memantau Pak kemajuan masing-masing institusi ini supaya cepat. Semua sudah siap ya untuk membentuk? Nanti akan kita tidak lanjuti dengan MOU ya. Jadi nanti kami akan putus nanti beberapa orang instruktur secara bergantian bergiliran nanti. Misalnya minggu yang pertama Ibu Eli, minggu kedua misalnya Ibu Fitri, dan seterusnya nanti. Jadi kami akan nanti akan bervariasi, tidak hanya satu instruktur saja di dalam satu bulan atau berikutnya nanti bosan juga nanti. Demikian juga dengan teman instruktur juga nanti kalau hanya satu di di fakultas kedokteran nanti kan bosan, jadi nanti akan kami kirimkan ganti-gantikan. Kami tempo hari waktu saya masih di dinas pendidikan itu saya juga ada kerjasama dengan teman-teman dari Yayasan Jantung juga. Tapi karena kami sudah terlanjur kerjasama dengan instruktur yang lain, maka kami kelam jadi minggu ganjil itu dengan Yayasan Jantung, minggu genap dengan instruktur yang lain. Demikian Ibu. Kepengurusan kami mengharapkan sampai ke yang maksudnya tuh OB ataupun siapa masyarakat umum tuh sudah bisa melakukan BHD dengan baik ya, itu programnya. Jadi dengan salah satunya terbentuknya KJSR itu kita mengajak lingkungan sekitar itu tujuannya. Nah bagaimana caranya? Tadi kan katanya sudah ada pernah dengan ini. Kita bikin MOU dengan Yayasan Jantung, misalnya seminggu berapa kali, mau berapa orang, itu akan kita ingin dan itu akan kita rolling pelatihnya, dan yakinlah bahwa pelatih kami ini sudah mendapat sertifikat. Nah nanti kita juga jumlahnya 50. Jangan tergantung terus dengan pelatih dari kami. Terdiri dari pelatih madya sama pelatih dasar dan peraga. Yang akan kami adakan nanti pelatihan mandiri, paling tidak kami datangkan instruktur dari Jakarta. Nah itu benar-benar 2-3 hari biasanya. Jadi pertama ya itu seperti itu. Jadi saya sangat mengharapkan KJSS terbentuk, kasih time limit ya, kapan mulai terbentuknya. Jangan hanya kita datang aja tapi nggak ada balikan dari kitanya bagaimana. Itu nanti tetap akan dipantau oleh Pak Marco terutama dengan teman-teman yang lain. Sama, tapi ketuanya adalah tetap mahasiswa.
Jangan yang sudah kawin, kan ada mahasiswa yang sudah kawin. Nah, jadi dia udah ada masuk. Jadi mahasiswa, tadi dia bilang, jangan kalau memang sudah banyak di situ yang minat, ya silakan. Tapi kalau ada karang taruna sebelah-sebelahnya yang itu mau ikut atau kelompok remaja pengajian, jadi supaya ikut berpartisipasi di lingkungan situ juga. Jadi bisa nanti misalnya di tempat Ibu Dr. Delia udah terbentuk KJR atau KJSR, itu mengajak kelompok lain membentuk kelompok KJSR yang lain di bawah KJSR yang Dr. Delia ini. Itu seperti itu. Kemudian dari LKTM ini Bu Sri sama-sama satu kantor dulu. Syarat-syarat KJS tadi sudah ya, syarat-syarat KJS itu ada formulirnya. tetap ada pengurus Ada formulir. dan lain-lainnya. Seperti Bu Sri itu barangkali di LKTM Ada formulir yang dikasih tadi tuh mah. ke dalam ya, satu. Kedua, pegawai LKTM sedikit. Tidak salahnya benar-benar kalau nak bentuk KJS itu ajaklah orang lain supaya bergabung dalam kata lingkungan itu, jadi bukan hanya untuk Cuma belum terbentuk KJSB itu. Kalau senamnya memang ngajak uang. Kita membentuk KJS itu supaya lingkungan sekitarnya juga bisa senang seperti itu. Jadi tolong lagi sekali lagi, bukan senang, bisa bergabung dengan P2 penyakit tidak menular ya, PTM. Bagaimana, apa sih yang mau diisi, misalnya dalam minggu ini ada penyuluhan tentang ini. Koordinasi langsung karena masing-masing punya permasalahan sendiri-sendiri. Untuk pertanyaan lain mungkin silakan. Tadi Dr. Emma dari MK ya yang mempertanyakan, sebetulnya banyak yang menanya nih Bu Ria. Mungkin siapa yang menjawab, ketua atau Bu Ria, mengenai kalau mau memakai ini struktur kita ya. Kemudian untuk pelatihan mandiri pola studi nanti segera kita rencanakan. Pak Mantu mengadakan pelatihan instruktur secara mandiri, kita bukan sesudah ya. Yang lain untuk ya. Dari sekali mahasiswa, mungkin nanti ke depan rencana mau dibentuk. Cuma yang saya tanyakan, untuk susunannya itu apakah sama seperti KJS ini yang dibagi tadi? Untuk KJSR, Lalu ketuanya itu mahasiswa itu sendiri? iya mahasiswa itu sendiri. Oke. Tapi yang penasihat semuanya itu bisa rektor? Iya. Dan susunannya apakah seperti ini juga gitu? Terima kasih. Senam di Fakultas Kedokteran, yang hadir karyawan, dosen, dan yang kami lihat instrukturnya belum dari sini. Jadi kami mengharapkan kira-kira bagaimana kalau mengundang instruktur dari sini, prosedurnya, biayanya atau hal-hal lainnya. Kemudian juga karena kami di Fakultas Kedokteran ada blok namanya elektif yang berhubungan dengan kesehatan olahraga, begitu juga ada yang stase olahraga. Jadi di stase olahraga ini kami setiap selesai stase tersebut, minggu kedua hari Sabtu kami gabung di Kambang Iwak. Jadi mungkin yang sudah ada teori-teori didapat, dan kami juga ikut di hari Sabtu tersebut di Kambang Iwak. Dan ini tentunya menambah pengetahuan anak didik tentang pelaksanaan olahraga ataupun senam di masyarakat. Karena ini penting sekali bagi kita, bagi anak-anak kami sebagai calon dokter, bahwa salah satu untuk memperbaiki kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan adalah melakukan senam kesehatan. Jadi mungkin itu saja pertanyaan kami.